Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Muzaki dari kelas Ilmu Hadis B. Dalam rangka mengerjakan tugas mandiri dari mata kuliah Tafsir Quran, saya akan membawakan Tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 36 dari Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi wa fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul tersebut. Sebab nuzul ayat ini dalam rangka menghibur Nabi dikala menghadapi tantangan dan rintangan dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi setelah turun ayat mengenai dakwah secara terang-terangan atau terbuka, maka berbagai rintangan dan protes muncul dari kalangan kaum Quraisy Mekah. Di antaranya dari pamannya beliau sendiri, yaitu Abu Jahal dan lain-lain. Bahkan orang Quraisy pun tidak segan menghalangi dakwah Nabi dengan cara fisik, baik dengan lemparan batu, lemparan kotoran, dan lain sebagainya. Daya upaya orang Quraisy untuk menghentikan langkah dakwah Nabi itu terus bergulir. Dan ayat An-Nahl ayat 36 ini turun untuk menjadikan pendorong kepada Nabi Muhammad SAW agar terus melanjutkan dakwahnya, karena pembangkangan ketika dakwah itu niscaya pasti adanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap umat itu mempunyai rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Maka dari itu tidak heran Nabi Muhammad mendapatkan rintangan-rintangan dalam berdakwah. Dalam tafsir Al-Misbah karya Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan tentang ayat ini yang berbunyi, telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah seluruh tiran. Seluruh tiran ini yang mengandung unsur merusak. Rasul tersebut telah menyampaikan risalah dan membimbing mereka. Lalu segolongan dari mereka ada yang sudi mendengar dakwah dari beliau, dan ada juga yang menolak ajakan beliau ini. Maka Allah memberinya petunjuk berupa kesiapan yang baik untuk mengikuti jalan yang lurus. Sementara segolongan lain dari mereka berpaling dari kebenaran, sehingga berjalan pada koridor yang tidak benar. Maka Allah pun menurunkan siksanya kepada golongan tersebut. Jika kalian meragukan hal ini, hai orang-orang musyrik Mekah, maka berjalanlah di muka bumi. Yang artinya fasiru fil ardi bisa dikatakan Iqra dalam ayat lain. Iqra ini bacalah, namun bacalah ini mengandung unsur untuk memahami dan melihat keadaan juga, untuk mengambil ibrah darinya, seperti yang dikatakan surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka berjalanlah di atas muka bumi ini, lihat dan perhatikanlah. Nah, maksud ayat ini seperti yang saya katakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah di sini tidak hanya mengandung lihatlah, tetapi lihatlah dan
pahami serta amati dengan seksama untuk mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Perhatikanlah bagaimana azab Allah menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, dan bagaimana kesudahan nasib mereka yang binasa dan merugi. Sekian tugas mandiri tafsir Quran surah Al-Misbah, surah An-Nahl tafsir Al-Misbah ayat 36. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.